Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Politeknik Negeri Balikpapan. Saya M. Yusuf Aliamadi. Saya Retno Dipradiva. Dalam video ini, kami akan memaparkan hasil riset investasi terhadap salah satu emiten unggulan di sektor agribisnis, yaitu PT Tunas Baru Lampung Tbk, atau yang dikenal dengan kode emiten TBLA. Sebagai bagian dari evaluasi fundamental dan teknikal, kami menyoroti potensi di jangka panjang TBLA di sektor agribisnis, khususnya dalam komoditas kelapa sawit dan gula. TBLA sendiri merupakan perusahaan agribisnis yang berdiri sejak tahun 1973 dan bergabung pada Sungai Budi Group. Perusahaan ini memiliki lahan perkebunan kelapa sawit dan tebu yang luas, tersebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan, dengan total area mencapai 110.000 hektar. Produk utama yang dihasilkan mencakup minyak goreng, margarin, sabun, gula rafinasi, hingga biodiesel. Pada tahun 2024, perusahaan ini mencatatkan kapasitas produksi sebesar 255.000 ton crude palm oil dan 260.000 ton gula. Menariknya, sekitar 94% penjualan TBLA berasal dari pasar domestik atau pasar lokal, dengan kontribusi terbesar berasal dari gula yaitu 30%, biodiesel sebesar 26%, dan minyak goreng sebesar 21%. Tak hanya fokus pada profit, TBLA juga menerapkan prinsip keberlanjutan seperti memperoleh sertifikat ISPO dan mengolah limbah sawit menjadi pupuk organik sebagai bagian dari komitmen terhadap lingkungan. Dengan posisi strategis di sektor agribisnis, TBLA juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Dari sisi global, harga crude palm oil atau CPO itu diproyeksikan naik hingga 1.200 US dollar per ton pada akhir tahun nanti di 2025. Hal ini didorong oleh fenomena El Nino dan peningkatan permintaan secara global. Kenaikan harga ini tentu menjadi peluang bagi TBLA untuk meningkatkan margin keuntungan, terutama dari produk-produk sawitnya. Namun, di sisi lain, nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga menyentuh Rp17.200 per USD dan saat ini kembali stabil di kisaran Rp16.200, yang dimana memberi dampak positif untuk ekspor, tapi juga meningkatkan beban utang luar negeri TBLA yang berbasis dolar. Tekanan juga datang dari kebijakan moneter global. Suku bunga The Fed yang masih tinggi memberikan tekanan terhadap aliran modal. Namun secara domestik, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan yang sebelumnya 5,5% menjadi 5,25% pada Juli 2025, yang tentu memberikan ruang bagi TBLA untuk melakukan ekspansi usahanya dengan biaya pinjaman yang lebih ringan dan rendah. Tak hanya itu, adanya kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menurunkan tarif ekspor menjadi 19% akan membuka peluang ekspor TBLA ke pasar Amerika secara lebih luas, yang memberikan sebuah prospek positif bagi pertumbuhan bisnis jangka menengah. Di tengah dinamika ekonomi tersebut, TBLA juga bersaing dalam industri yang kompetitif. Di sektor kelapa sawit, meskipun TBLA hanya menguasai kurang dari 1% produksi nasionalnya, kekuatannya justru terletak pada diversifikasi produk dan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari kebun hingga produk jadi seperti minyak goreng dan biodiesel. Sementara di sektor gula, TBLA memiliki posisi yang lebih dominan. Dengan produksi mencapai 260.000 ton pada tahun 2024, TBLA menjadi salah satu kontributor utama. Hal ini penting mengingat produksi nasional baru mencapai 2,5 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 6 hingga 7 juta ton. Jika dibandingkan dengan kompetitor seperti AALI, SMAR, LSIP, dan SIMP, TBLA memang tergolong middle capital player. Namun strategi bisnisnya yang hati-hati dan efisien justru menjadi keunggulan tersendiri dalam menjaga profitabilitas di tengah dinamika industri tersebut. Jika dilihat dari kinerja keuangannya, pada sisi profitabilitas, kita melihat adanya penurunan gross profit margin
dari 24,23% di tahun 2020 menjadi 17,24% di tahun 2024, menandakan adanya penurunan efisiensi laba kotor. Net profit margin pun ikut menurun dari 6,24% menjadi 4,02%, menunjukkan tekanan biaya perlu diantisipasi lebih lanjut. Di sisi pengembalian, return on equity atau ROE menurun dari 11,5 menjadi 8,29%, disusul dengan return on asset atau ROA yang juga mengalami penurunan. Meski demikian, menurut perusahaan masih membukukan laba bersih yang stabil dan tetap membagikan dividen, yang menunjukkan komitmen terhadap pemegang saham atau investor. Untuk aspek likuiditas, current ratio TBLA memang menurun, namun masih berada di level aman yaitu 1,3 pada tahun 2024. Rasio kas yang rendah menunjukkan tingginya ketergantungan perusahaan pada piutang dan persediaan yang perlu dioptimalkan dalam pengelolaan kas. Sementara dari sisi solvabilitas, debt to equity ratio atau DER tercatat sebesar 2,2 kali, yang menandakan struktur pembiayaan TBLA masih cukup bergantung pada utang. Meskipun hal ini wajar di sektor agribisnis yang padat akan modal, namun tetap harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menjadi beban atau tidak membebani operasional dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana dengan valuasi sahamnya? Jika dilihat dari beberapa indikator, saham TBLA saat ini berada dalam posisi undervalue. Indikator yang pertama yaitu price to earning ratio atau PER, itu berada di angka 6,51. Itu lebih rendah daripada rata-rata industri yang sebesar 7,5. Yang kedua yaitu price to book value atau PBV sebesar 0,51, menunjukkan bahwa harga saham masih berada di bawah nilai bukunya, yang dimana pasar tampaknya belum sepenuhnya menangkap potensi fundamental perusahaan TBLA. Ketiga, rasio enterprise value to earning before interest, tax, depreciation, and amortization sebesar 6,03 juga berada di bawah rata-rata industri agribisnis yang umumnya berkisar antara 8 hingga 11 kali. Ketiga rasio ini mengindikasikan bahwa saham TBLA layak dipertimbangkan oleh investor yang mencari saham bernilai murah namun prospektif. Meski demikian, investor juga perlu memperhatikan beberapa indikator yang melekat atau risiko yang melekat. Yang pertama adalah risiko keuangan akibat tingginya rasio utang terhadap ekuitas. Kedua adalah risiko fluktuasi harga komoditas seperti CPO dan gula. Meski begitu, TBLA telah menerapkan diversifikasi produk dan integrasi vertikal yang dapat membantu meredam dampak-dampak dari resiko-resiko tersebut, yang menjadikan perusahaan tetap adaptif dalam kondisi pasar yang berubah-ubah. Selain itu, dari sisi tata kelola, TBLA telah menjalankan prinsip good corporate governance dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari struktur direksi dan komisaris yang jelas, serta adanya dukungan dari komite audit, manajemen risiko, dan remunerasi. Mayoritas unit usaha TBLA juga telah tersertifikasi ISPO, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Di sisi lain, fokus utama manajemen saat ini adalah meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis hingga jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis kami, secara menyeluruh, saham TBLA kami rekomendasikan untuk buy atau beli dengan potensi kenaikan harganya itu hingga 1.160, yang itu sekitar 42% upside dari harga saat ini yaitu 815. Rekomendasi ini didasarkan pada beberapa alasan utama. Yang pertama, valuasi yang masih rendah. Kedua, fundamental perusahaan yang kuat. Ketiga, sektor agribisnis yang relatif defensif, serta prospek pertumbuhan dividen yang menjanjikan. Dengan demikian, saham TBLA sangat cocok untuk investor jangka menengah hingga jangka panjang yang mencari keseimbangan antara potensi pertumbuhan nilai dan pendapatan secara pasif. Demikian paparan hasil riset investasi kami terhadap PT Tunas Baru Lampung Tbk. Kami berharap analisis ini dapat memberikan wawasan bagi para investor dan akademisi dalam mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.